Semua manusia, agama apapun, dicipta oleh satu Allah yang sama. Semua manusia agama apapun dicipta satu Allah yang sama. Siapa pencipta semua manusia? Allah, Pak. Menurut Anda, Allah. Menurut yang lain, Tuhan. Menurut yang lainnya lagi, Tuhan Allah. Kalau menurut Kristen, Yesus. Jelas toh. Kristen itu Tuhan Allah punya nama Yesus. Jadi kalau Anda tanya siapa pencipta semua manusia, tanyanya ke orang Kristen, Yesus. Orang Kristen itu tegas ya, seperti itu ya. Anda tanya ke orang di luar Kristen, Tritunggal, siapa pencipta manusia? Nggak bisa jawab dia. Ayo, ada 4.300 keyakinan di seluruh jagat raya. Ditanya siapa yang menciptakan manusia? Nih sebentar lagi ada orang bayi lahir. Setiap hari berapa? Setiap hari itu ada bayi lahir ya. Ya, setiap hari ada bayi lahir. Lalu siapa yang menciptakan tuh bayi-bayi lahir itu? Allah, Pak. Ada 4.300 Allah. Tanya sama orang Kristen, siapa yang menciptakan? Yesus. Nah, itu baru benar. Bapak Ibu Saudara, seorang bayi, ini zaman sekarang ini saya nggak bicara Adam ya. Kalau Adam kan udah ketahuan. Bayi-bayi yang lahir sekarang ini, siapa yang menciptakan? Yesus. Di mana peran Yesus? Kan bapak punya asal, ibu punya usul. Ibunya usul sama bapak. Pak, ibu punya usul nih. Oh, bagus. Ayo. Ya, asal dari bapak, usul dari ibu, jadilah bayi. Lalu peran Allah di mana? Jelas itu hasil hubungan antara suami sama istri kok. Peran Allah di mana? Nah, ini dia. Ayo, ada yang bisa jawab? Peran Allah di mana? Sehingga seorang bayi itu bisa lahir. Dari mana peran Allah? Peran Allah adalah sebagai Allah dari roh segala makhluk. Di dalam Bilangan 27 ayat 16, Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Ada 6 makhluk roh ya, malaikat, serafim, kerub, iblis, setan, dan manusia. Malaikat, serafim, kerub, iblis, setan nggak bisa beranak, nggak bisa berkembang biak, cuman manusia doang. Jadi kalau malaikat dicipta ya toh, sekali cipta ya 100 miliar. Iblis bagian dari malaikat ya toh, setan bagian dari malaikat yang memberontak. Serafim dicipta 4, kerub 1 juta. Manusia dicipta 1, sepasang doang. Beranak pinak, yang bisa berkembang biak, yang bisa beranak pinak, beranak cucu itu cuman manusia. Lalu di mana peran Yesus? Bapak Ibu, ketika orang menikah, ya, agama apapun kalian menikah, ya, lalu hamil. Di mana peran Allah? Pada saat usia janin 8 minggu, di situ peran Allah. Allah, Yesus Allah memberi roh kehidupan. Ayo, agama apapun. Ya, agama apapun Anda, setiap kehamilan roh kehidupan berasal dari Yesus. Berasal dari Allah, Pak. Nah, ada 4.300 agama di jagat raya. Ya, makanya yang pas, yang tepat adalah jawaban orang Kristen. Semua janin itu roh kehidupan berasal dari Yesus. Karena Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Nah, pada waktu usia 8 minggu, roh itu diberikan oleh Yesus, berarti itu janin itu milik Yesus. Ya, pilihannya kan laki atau perempuan. Janin ini milik Yesus betul. Ketika Yesus memberikan roh kehidupan kepada janin umur 8 minggu, janin itu menjadi milik Yesus. Masalahnya, janin ini berkembang dari 8 minggu sampai 36 minggu atau 37 minggu. Ya, awalnya janin ini milik Yesus pada usia 8 minggu.
berlanjutnya ke sana tergantung orang tuanya, sama dikudeta sama iblis. Orang tuanya nggak percaya Yesus, maka janin ini menjadi milik iblis. Ya, lahir ikut keyakinan orang tuanya, betul dong? Betul. Nah, tapi awalnya semua itu dari Yesus awalnya. Lalu terjadilah yang sekarang ini, ya toh. Manusia ya, ada yang agama A B C D F G H. Awalnya semua janin itu milik Yesus pada usia 8 minggu. Ya. Ngetesnya gampang, Pak, ya. Agama apapun Anda, agama apapun, ya toh. Saat kehamilan istrimu 8 minggu, Anda mau minta apa? Mau minta laki atau perempuan? Tapi mintanya hanya pada satu nama. Agama apapun Anda, mintalah pada Yesus Gusti Allah. Yesus Tuhan Allah, aku minta anakku laki atau perempuan. Pada sekitar kehamilan 8 minggu, doa seperti itu. Doanya jangan ke Allah lain, doanya kepada Yesus Tuhan Allah. Saya mengalami itu. Saya punya 2 anak perempuan, lalu saya ingin punya anak laki-laki. Ya, istri saya dokter, jadi saya tanya ke istri, Mami, kira-kira janin kehidupan itu umur berapa? Umur 8 minggu, maka pada saat 8 minggu itulah saya berdoa kepada Yesus Tuhan Allah. Saya masih Tritunggal waktu itu. Tapi saya tahu bilangan 27:16. Allah dari roh segala makhluk itu Yesus. Saya berdoa, Yesus, aku minta, Yesus Tuhan Allah, aku minta anak laki-laki. Lahirlah anak laki-laki yang sekarang sedang koasisten dokter. Udah lulus sarjana kedokteran, sekarang sedang koas. Tuh 25 tahun lalu lah ya. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, peran Allah di dalam penciptaan manusia, agama apapun Anda adalah memberi roh kehidupan. Oke Pak, jadi ada pertanyaan nih, bagaimana orang bisa jadi murtad, bisa jadi mukalab. Nah, gampang. Kita bicara mukalab dulu ya. Kita bicara mukalab dulu ya. Mukalab dulu itu ada pasangan menikah Tritunggal. Tritunggal kan bukan Kristen. Dia tidak penyembah Yesus. Menikah Tritunggal, diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini bukan disatukan Allah, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan Allah. Lalu hamil oleh Yesus, dikasih roh, betul dong, milik Yesus dong, betul. Tapi karena orang tuanya itu Tritunggal, karena orang tuanya kan Tritunggal, ya. Jadi bukan penyembah Yesus, dia penyembah Bapa Iblis. Maka anak ini lahir nanti sebagai Tritunggal. Dari bayi sudah dibaptis percik, ya toh. Ya, terus diajari Tritunggal. Nanti pada saat dewasa dia berpeluang jadi mukalab. Karena bagi Tritunggal tidak ada bedanya. Mau tetap Tritunggal dari bayi sampai tua sampai mati, tetap tidak selamat. Penganut Tritunggal penyembah Bapa bertahan dari bayi sampai dewasa sampai mati, tetap tidak selamat. Ya mendingan jadi mukalab. Lumayan kan? Kalau jadi mukalab kan mau cari apem atau mau cari singkong. Ya, bagi mereka mau tetap Tritunggal atau mukalab nggak ada bedanya. Betul? Nah, itu kenapa seseorang bisa jadi mukalab. Makanya mukalab semua berasal dari Tritunggal. Sekarang dibalik. Bagaimana seseorang ini bisa murtad dari di luar Kristen menjadi Kristen ya. Walaupun ini jarang ya. Jarang itu dalam arti biasanya murtad itu jadi Tritunggal. Ya. Jarang yang murtad jadi Kristen. Kalau kami ini kan Kristen. Kami kan bukan Tritunggal ya. Ada orang menikah ini pura-pura gitu. Yang laki sebenarnya Kristen gitu. Tapi karena urusan apem dia pura-pura pindah keyakinan, jadi mukalab dulu. Hamil punya anak dong ya. Tapi sesuai keimanan bapaknya ini percaya Yesus, maka anaknya itu dilindungi. Nggak bisa dijamah oleh kuasa si jahat.
lahirlah anak ini sebagai sebenarnya milik Allah, milik Yesus. Tapi terpaksa dikasih acarain atau diacarain sebagai di luar Kristen. Mulai dari ritual-ritual segala sesuatu ya. Nanti pada saat dewasa ada peluang dia tobat percaya Yesus. Karena memang dia milik Allah. Contohnya siapa? Paulus. Paulus itu pada waktu di dalam Galatia 1 ayat 15, pada waktu orang ibunya hamil, ya. Paulus ini orang tuanya percaya pada Yesus Yahweh. Makanya Paulus ini milik Allah. Lahir sebagai orang yang percaya Yahweh dong, ya. Percaya Yahweh. Terus dewasa ngaco karena belajar sama tokoh Gamaliel. Ya, kisah berapa ya? Kisah 23 kalau nggak salah itu, atau 22 lah, sekitar daerah situ. Paulus belajar sama Gamaliel, lalu dia jadi jahat, pembenci Yesus. Tetapi karena dasarnya dia itu milik Allah, pada saat umur 27 dia tobat. Contohnya ini juga, saya perkawinan dari orang tua kami kawin di luar Kristen, ya. Tapi karena mama saya ini benih-benihnya itu Kristen, ya. Jadi ketika kami lahir ya 4 tapi 5 ya, karena ada yang kembar 4 tapi 5, semua menjadi non Kristen. Waktu bayi diacarain sebagai non Kristen. Lalu kira-kira mulai remaja sekolah ini, sekolahnya banyak yang ke Kristen, cuman ini doang yang enggak, cuman saya doang. Saudara-saudara kami, saudara kandung kami, sekolahnya di Kristen semua, di sekolah Kristen. Ini doang yang enggak. Lalu dengan berjalannya perkembangan, ya saudara saya statusnya Kristen. Saya doang yang non Kristen. Saya rajin ibadah ke non Kristen. Ya. Dengan berjalannya waktu, karena ini adalah sejak dalam kandungan menjadi milik Yesus, umur 16 tahun saya mendengar suara Yesus seperti yang Paulus dengar. Ya, seperti itu. Saya tobat percaya Yesus, 3 saudara saya keluar dari Kristen semua. Gara-gara apa? Gara-gara apem, gara-gara singkong. Seperti itu. Jadi yang tadinya masa kecil itu 3 lawan 1, 3 itu Kristen, 1 saya non-Kristen. Setelah dewasa 1 lawan 3, 1 yang Kristen, 3 non-Kristen. Sampai hari ini, sampai matinya, ya 3 saudara saya non-Kristen. Itu contohnya. That's it.